のジョルノ・ジョバーナには言う。ジョルノ・ジョバーナ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dengan NIM 200662501067 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Oke. Saya di sini ingin mewawancarai salah satu guru sejarah di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, atas nama Pak Supriyadi SPD. Dengan ini wawancaranya dimulai. Apa yang Bapak ketahui tentang sejarah di makam raja-raja adat Banggai? Ya, terima kasih. Di Kerajaan Banggai sebenarnya merupakan salah satu dari sebuah 7 kerajaan pesisir yang biasa dimana dikenal dengan Kerajaan Pitu Babana Dinanga. Salah satunya adalah Kerajaan Banggai, Kerajaan Balanipa, Kerajaan Binua, Kerajaan Sentana, Kerajaan Papua, Kerajaan Tapalan, dan Kerajaan 7 kerajaan ini bersekutu dalam satu wadah yang biasa dikenal dengan Pitu Babana Dinanga. Salah satu peninggalan sejarah pada Kerajaan Banggai adalah makam raja-raja dan adat yang diondongan. Pada awalnya, makam raja-raja dan adat ini merupakan kuburan umum. Kemudian tahun 1987 dibugar oleh Balai Pelestarian Budaya dan Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1987 sampai 1988 tahun pertama, kemudian tahun kedua tahun 1988 sampai 1989. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 makam raja-raja yang ada ini diambil alih oleh Balai Pelestarian dan Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan sampai hari ini. Di Ondongan atau di makam raja-raja dan adat Banggai, sebenarnya di tengah-tengah makam itu ada kurang lebih 471 makam. Tapi di dalamnya, di samping ada raja Banggai, juga ada kuburan keluarga raja, kemudian ada juga kuburan umum yang tadinya merupakan kuburan masyarakat umum. Di raja yang dimakamkan di sana adalah raja kedua, karena raja pertama itu dimakamkan di
Sanabose namanya Raja Porale, itu kerajaan Banggai. Jadi raja kedua dan seterusnya itu dimakamkan di Ondongan. Tapi di makam raja-raja yang adat Banggai ini, di samping keluarga raja dan keluarga masyarakat Banggai juga ada dimakamkan keturunan dari kerajaan Bone, namanya Gese Kajuara. Itu nanti menjadi raja di Kabupaten Bone, kerajaan Bone, raja ke-26. Jadi di makam raja-raja dan adat itu bisa dibedakan status seseorang yang dimakamkan berdasarkan bentuk nisan dan bentuk makamnya. Makam bisa di Ondong atau di adat dan raja dan adat di kerajaan Banggai yang ada di Ondongan itu pada umumnya bersusun antara 2 sampai 3 tingkatan. Itu menandakan bahwa tingkat kebangsawanan raja yang berkuasa itu sangat tinggi. Kemudian ada juga di dalam makam itu merupakan kuburan pra-Islam, karena tadinya merupakan kuburan umum karena arah dan posisi makam itu tidak teratur. Sementara kalau kuburan Islam itu biasanya posisinya itu ke arah selatan. Kemudian bentuk nisan ada yang berbentuk gada, apakah nisan dari batu karang maupun dari kayu. Ya, biasanya bentuknya itu ada yang berbentuk bulu keris. Menurut keterangan yang pernah saya dapat dari penjaga makam bahwa batu nisan yang berbentuk bulu keris ini menandakan bahwa yang bersangkutan selama hidupnya pernah menjabat sebagai prajurit kerajaan. Oh, jadi itu setiap di makam di Ondong apa dapat dibedakan jenis makamnya berdasarkan bentuknya Pak. Dapat dibedakan bagaimana banyak lagi Pak status sosialnya berdasarkan dari bentuk makamnya Pak. Bisa. Jadi tinggi rendah makam, besarnya bukan besarnya makam, tapi tinggi rendah tingkatan sebuah makam itu menandakan status kebangsawanannya. Ya. Sama juga misalnya di Kerajaan Goa, Makassar. Bentuk makam Sultan Hasanuddin kalau bentuknya sebagai pahlawan nasional itu lebih kecil daripada raja Goa yang lain, karena dia bukan keturunan bangsawan penuh. Nah, begitu juga di Mandar, masuk di Kerajaan Banggai, makam raja-raja yang ada itu dan adat itu ada yang bersusun 2, ada yang bertingkat, ada bersusun 3, ada juga bersusun 4. Ada juga yang tidak punya tingkatan, tidak bersusun. Itu menandakan yang bersangkutan ini dia tidak punya status, dia hanya rakyat biasa saja. Dia tidak punya jabatan selama hidupnya. Nah, begitu juga bentuk nisannya. Ya, bentuk nisan itu ada tadi bentuk burkres, ada yang bentuk mahkota, ada yang berbentuk pipi. Nah, kemudian ornamen atau relief yang ada pada makam itu berbentuk geometris. Ada yang tulisan Arab, ada juga yang bergambar bunga. Berarti itu sudah merupakan kuburan yang sudah berproses. Menurut para sejarawan di Mandar bahwa makam itu sebenarnya sudah ada sejak abad ke-17 sampai abad ke-20. Tapi setelah tahun 1999 dipagar oleh Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan dan diambil alih sebagai milik Suaka dan Cagar Budaya. Di lokasi itu tidak lagi dimakamkan masyarakat biasa. Pemakaman rakyat biasa itu berada di luar pagar. Sebelum masuk di pintu gerbang makam raja dan adat, di luarnya itu rata-rata berkurang. Dilarang lagi masyarakat. Karena sekarang sudah dikelola oleh Balai Cagar Budaya Selatan, tetapi kerjasama dengan Pemda Kabupaten Muara. Makanya setiap kita mau sebenarnya di sana sudah ada kontribusinya, karena sudah menjadi objek wisata dan objek budaya untuk
wilayah Kabupaten Majene. Tapi Pak, ingin bertanya lagi Pak tentang apakah hanya raja-raja dari Banggai yang dimakamkan di atas atau bisa dari kerajaan lain atau kerajaan luar Pak? Yang dimakamkan di sana bukan cuma raja dan keluarga dari kerajaan Banggai saja. Tadi saya sudah sampaikan salah satunya ada dari keturunan Raja Bone yang bernama Bese Kejuara. Kemudian ada juga dari keturunan Raja Balakita. Jadi, tapi karena kompleks ini luas, kurang lebih 1,6 hektar luasnya, dan sebelum dikelola oleh Balai Pelestarian dan Cagar Budaya, itu merupakan kewenangan. Makanya kuburan raja itu bercampur dengan kuburan putih. Itu barangkali sekilas tentang peninggalan yang ada di sampai hari ini itu dikelola oleh Balai Pelestarian Budaya dan Sejarah di Kabupaten Majene. Makanya setiap orang mau masuk di sana harus ada konstruksinya. Itu barangkali keterangan tentang makam raja-raja dan adat. Sekali lagi, hadat itu menandakan berarti keluarga dan kerabat raja. Kalau prajurit Pak termasuk Ya termasuk orang-orang dekatnya raja, orang-orang yang ikut serta di dalam memperkuat kerajaan Banggai. walaupun rakyat biasa Pak tapi dekat dengan raja Pak termasuk juga adat Pak. Yang penting dia punya garis turunan dengan raja. Dia tidak sempat menjaga sebagai seorang raja. Tadi katakan ada juru bicaranya, ada penasehatnya. Itu masuk. Termasuk di sini raja dari garis itu. Makanya di pintu gerbang itu tulis hadat atau keluarga dan kerabat raja. Termasuk orang-orang yang ikut serta di dalam pemerintahan di kerajaan Banggai. Terima kasih atas wawancara kali ini. Sekian dari wawancara kali ini tentang makam raja-raja adat Banggai di Ondongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.